siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hans Asmunda Gesang dengan NIM 23030609. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada kelinci. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang sistematika pada kelinci. Yang pertama itu ada kingdom, yaitu Animalia, phylum Vertebrata, kelas Mammalia, order Lagomorpha, famili Leoporidae, genus Orimotolagus, spesies Orimotolagus canticulus. Nah, di sini saya menjelaskan tentang topografi pada kelinci. Yang pertama itu ada di jantung ini, yang kedua itu paru-paru ini, yang ketiga hati, yang keempat itu kantung empedu, yang kelima itu ventriculus, yang keenam itu ileum, yang keenam itu duodenum, terus ini cecum, ini kolon, ini rectum, dan ini anus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reposum, yaitu otak pada kelinci. Yang pertama itu adalah cerebrum, yaitu tempat mengkoordinasikan aktivitas gerak pada kelinci. Yang kedua itu cerebrum, yaitu tempat mengkoordinasikan keseimbangan pada tubuh kelinci. Yang ketiga itu medulla oblongata, itu tempat mengkoordinasikan aktivitas gerak pada organ dalam kelinci. Yang keempat itu medulla spinalis, yaitu tempat mengkoordinasikan informasi dari otak menuju organ dalam pada kelinci. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digosteria pada kelinci. Yang pertama itu adalah pankreas, yaitu di sini itu berfungsi sebagai tempat penyaluran makanan dari mulut ke stomas dengan menggunakan gerakan peristaltik. Yang kedua itu ada stomat, yaitu tempat penyimpanan dan menyimpan makanan sementara. Yang ketiga itu ada liver, yaitu ini jantung, itu tempat penting menyerap nutrisi dari makanan. Yang kelima itu ada kolon. Kolon yang di sini itu berfungsi untuk fermentasi serat representasi air dan nutrien. Yang keenam itu cecum, yaitu yang di sini. Cecum berfungsi sebagai fermentasi serat produksi nutrien. Yang ketujuh itu rectum, yaitu yang di sini. Ini berfungsi tempat penyimpanan feses sementara sebelum dikeluarkan ke anus yang ada di sini. Saya akan menjelaskan tentang sistem glandula digestori atau pencernaan pertambahan. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu glandula salivira berfungsi sebagai untuk mempermudah penyaluran makanan. Glandula salivira terbagi menjadi tiga, yaitu glandula parotis, glandula sublingualis, dan glandula intraorbitas. Yang kedua itu hepar yang berfungsi untuk mendeteksi racun dan metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Yang ketiga itu vesika valea yang berfungsi untuk mempercepat kinerja amilase dan penyerapan lemak. Yang keempat itu pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim dan hormon. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi darah. Yang pertama itu core atau jantung. Terdiri dari atrium dexter, atrium sinister, vertikal dexter, dan vertikal sinister. Kedua, arteri, saluran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Yang ketiga itu arteri pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah terdeoksigenasi dari jantung ke kapiler paru-paru. Yang keempat itu vena atau pembuluh darah yang mengangkut darah terdeoksigenasi kembali ke jantung dari organ tubuh. Yang kelima itu vena pulmonalis atau pembuluh darah yang mengantarkan darah yang beroksigen dari paru-paru ke jantung. Yang keenam itu aorta, pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan sirkulasi darah pada kelinci. Perjalanan sirkulasi darah pada kelinci dimulai dari darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo dan akan disaringkan oleh pulmo. Kemudian darah yang berasal dari pulmo pertama kali akan masuk ke jantung di bagian serambi kiri yaitu atrium sinister melalui pembuluh darah vena pulmonalis, kemudian diteruskan ke bilik kiri dan akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri.
Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan atau atrium dexter, lalu menuju ke bilik kanan, ventricle dexter. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 katup. Selanjutnya darah yang sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju pulmo melalui arteri pulmonalis. Darah yang telah dibersihkan oleh pulmo kemudian CO2 atau karbon dioksida dibuang melalui udara melalui mulut, lalu hidung menghirup oksigen untuk memasukkan kembali ke pulmo atau paru-paru. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang enzim pada proses pencernaan kelinci. Yang pertama itu enzim petalin, terdapat di air ludah kelinci. Fungsi enzim petalin mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua itu enzim amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga itu enzim maltase, terdapat di usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Yang keempat itu enzim pepsin. Enzim pepsin dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen berfungsi untuk memecahkan molekul protein menjadi pepton. Yang kelima itu enzim tripsin. Enzim tripsin dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi untuk memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Yang keenam itu enzim yaitu asam klorida atau HCl atau biasanya disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh kelenjar yang di dalam dinding lambung kelinci, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama makanan. Yang ketujuh itu cairan empedu, dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu, berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran lebih halus sehingga berbentuk emulsi. Yang ketujuh itu enzim lipase, dihasilkan oleh pankreas kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Menjelaskan tentang sistem pernapasan pada kelinci. Yang pertama itu ya tempat masuk dan keluarnya udara yang terdapat di hidung atau nares dan dilanjutkan ke laring, yaitu laring tempat untuk melanjutkannya ke trakea. Di trakea ini tempat penyaringan udara-udara yang kotor. Dari trakea kita lanjutkan ke bronkus. Di bronkus ini dia bercabang. Di bronkus ini bercabang dan menuju ke paru-paru atau pulmo. Di pulmo ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian perut pada ruminansia. Yang pertama itu ada rumen. Rumen itu berfungsi untuk mencerna makanan melalui fermentasi oleh mikroorganisme. Yang kedua itu ke retikulum. Retikulum itu berfungsi untuk menyaring partikel kasar dan dari makanan dan mengarahkannya kembali ke dalam rumen. Yang ketiga itu adalah omasum. Omasum itu berfungsi untuk menyerap air, elektrolit, dan nutrisi dari sisa pakan dan memompanya ke obomasum. Obomasum itu berfungsi untuk mencerna makanan secara enzimatik dan menghasilkan asam lambung untuk memecahkan protein dalam makanan.